Perang Dunia Kedua merupakan perang bersejarah yang berlangsung dari 1939 sampai 1945. Perang ini begitu banyak menyisakan sejarah, jejak, dan peristiwa kelam yang terjadi. Perang Dunia Kedua juga menjadikan konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Lebih dari 50 juta jiwa menjadi korban dalam perang ini. Dan salah satu dari mereka ialah orang-orang Yahudi yang dibantai saat genosida Holocaust. Dan di Black Story kali ini, gue persembahkan pembantaian Holocaust, genosida terhadap kaum Yahudi di era Perang Dunia Kedua. Oh iya, untuk kali ini gue tidak bisa menyebutkan nama dari seorang diktator Jerman yang pada saat itu karena kebijakan YouTube. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa searching sendiri. Kita lanjut. Latar belakang mengapa sang diktator itu sangat membenci kaum Yahudi dikarenakan beliau sedang kecil sudah ditanamkan ideologi dalam tanda kutip bahwa Yahudi itu adalah orang yang jahat. Ditambah karena dari kematian ibunya ada sesuatu yang janggal setelah ditangani oleh dokter dari golongan orang Yahudi. Selain itu juga, seperti yang diajarkan di sekolah, sang diktator ini ingin menjadikan ras Arya sebagai ras yang paling superior atau ras yang paling unggul dibanding ras lainnya. Dan ras Yahudi itu merupakan ras rendahan atau ras inferior yang memang dalam tanda kutip di sini harus dimusnahkan. Stigma terhadap kaum Yahudi pada saat itu sangat pelik, di mana orang-orang Jerman sangat membenci kaum Yahudi, baik Yahudi asli maupun keturunan yang disebut antisemitisme. Sehingga terjadi suatu kebijakan di mana orang-orang Yahudi, homoseksual, dan kaum-kaum Gypsy itu harus dibinasakan. Yang inilah yang dinamakan genosida Holocaust. Oh iya, selain golongan yang tadi dibahas, ada juga golongan-golongan dari orang-orang Jerman tersendiri yang memang sudah memiliki cacat fisik, yang dimana mereka itu adalah orang yang bisa dibilang failure dan harus juga dibinasakan seperti layaknya orang-orang Yahudi. Bahkan ada beberapa golongan dari mereka yang dijadikan eksperimen percobaan, terutama dari golongan anak-anak. Seperti salah satu contohnya yaitu adalah eksperimen anak kembar yang bakal mereka jahit seperti anak kembar siam. Pemusnahan golongan Yahudi menurut sang diktator ini disebut juga sebagai Involution der Judenfrage, atau kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah solusi terakhir untuk permasalahan orang Yahudi. Saat Holocaust terjadi, orang-orang Yahudi ini dimasukkan ke kamp konsentrasi dan juga ghetto yang tersebar di wilayah Jerman dan juga Polandia. Banyak sekali kamp konsentrasi dan juga ghetto pada saat itu. Kamp konsentrasi ini meliputi adalah ada Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Belzec, dan masih banyak lagi. Namun yang paling terkenal di kamp konsentrasi ini itu adalah kamp Auschwitz, di mana kamp Auschwitz ini memiliki 3, yaitu adalah Auschwitz 1, Auschwitz 2 Birkenau, dan Auschwitz 3. Kamp Auschwitz ini merupakan kamp yang bisa dibilang paling mematikan sepanjang sejarah Perang Dunia Kedua. Di Auschwitz 1 ini, para korban akan diregistrasi dulu, ditandai, didaftarkan, dan diberi tatu di lengannya sebagai nomor serial mereka. Jelas-jelas tawanan di sini juga akan disiksa, dipukulin, dicambuk, dan penyiksaan keji lainnya. Nah, fakta menariknya itu adalah saat tawanan yang dicambuk, mereka itu harus mengucapkan terima kasih banyak dan juga harus menghitung berapa kali cambukan yang sudah dilontarkan kepada tubuh mereka. Kalau misalnya salah, itu bakal diulang ke awal lagi. Di Auschwitz 1 ini, para tawanan itu akan diospek. Mereka akan disuruh kerja paksa, diberi makanan yang kurang, dan mereka akan terus-menerus disiksa hingga akhirnya mereka itu udah gak kerja terus. Akhirnya mereka itu kurus kering kayak orang gak makan dari SD. Dan jika mereka itu mengeluh kelelahan saat bekerja, mereka itu akan digantung dengan tangan ke belakang. Jadi posisinya itu kalau kurang lebih kayak begini nih. Ini mereka bakal digantung kurang lebih dengan posisi seperti itu. Dan kalau mereka itu mengeluh kesakitan, mereka akan langsung dikirim ke camp berikutnya, yaitu adalah Auschwitz 2, di mana Auschwitz 2 itu merupakan camp pemusnahan. Oh iya, saat kita masuk camp pertama Auschwitz, akan disambut gapura yang punya tulisan yang benar-benar ikonik yang bertuliskan Arbeit macht frei, yang artinya kerja akan membebaskanmu. Nah, di camp 2 ini biasanya para tawanan Yahudi dan camp 1 itu akan dipindahkan menggunakan kereta, atau juga mungkin ada beberapa yang langsung dimasukin dari luar itu ke langsung camp 2, dan mereka akan dilangsungkan pembantaian di sana. Sama seperti di camp pertama, tawanan di camp 2 ini juga akan disiksa, akan dicambuk, akan juga dibakar hidup bagi mereka yang melanggar, dan juga mereka akan dimasukkan ke dalam suatu ruangan yang disebut gas chamber, atau ya udah tahu ya namanya gas chamber, itu ruangan gas, di mana mereka itu akan dikumpulkan sebegitu banyaknya hingga ruangannya overload, sehingga mereka untuk sak nafas gak ada ruangan sama sekali untuk kabur dan semacamnya. Dan di situ mereka akan langsung dilempari gas beracun Zyklon B yang semuanya itu pasti akan menghirupnya
dan pasti akan meninggal seketika setelah menghirup gas Zyklon B tersebut. Jenazah para tawanan tersebut akan langsung dibawa keluar oleh Sonderkommando, yang dimana mereka itu merupakan salah satu pekerja paksa, yang dimana mereka juga pasti bakal mengalami hal tersebut. Ya, mereka bakal diracun juga dan bakal dibersihkan mayatnya oleh Sonderkommando terbaru. Jadi mereka bakal melihat kalau mereka itu bakal kayak begitu kurang lebih. Banyak sekali para Sonderkommando yang pada saat itu mencoba untuk kabur beserta tahanan lainnya juga. Namun semuanya itu gagal dan mereka pasti langsung dihukum mati, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Mereka yang jenazahnya sudah selesai dimasukkan ke krematorium akan dikubur di kuburan massal karena banyak sekali yang dibakar namun tidak sampai jadi abu. Dan selain jenazah-jenazah yang meninggal karena memang diracun, itu juga banyak sekali jenazah yang memang meninggal karena kelaparan, karena penyakit dan lain sebagainya yang dibuang ke kuburan massal tersebut. Kita lanjut ke camp 3. Di camp 3 ini, para slave akan menjadi pekerja di perusahaan yang bernama IG Farben, perusahaan kimia yang pada saat itu perusahaan terbesar di Jerman dan di Eropa. Sama seperti camp 1 dan 2, mereka pada tawanan akan dijadikan budak kerja paksa di perusahaan ini. Dan bagi mereka pekerja yang terus mengeluh, kerja nggak becus, sakit-sakitan, fix ini bakal langsung dikirim ke camp 2. Oh iya, tadi aku sebutkan namanya gas Zyklon B. Nah, Zyklon B ini merupakan gas yang salah satunya diproduksi oleh IG Farben, di mana para slave ini bekerja di IG Farben untuk membuat gas tersebut. Jadi mereka itu dikerja paksa untuk membuat gas tersebut di camp 3 yang ada IG Farbennya. Itu mereka itu disuruh kerja untuk membuat gas Zyklon B, yang dimana gas Zyklon B ini untuk didistribusikan ke camp 2, yang dimana mungkin mereka sebagai orang yang kerja paksa di situ juga akan menghirup gas yang sudah mereka buat sendiri. Fakta menarik di sini yaitu adalah bahwa Holocaust ini hingga memakan 6 juta jiwa. Dan yang paling mengerikan lagi, kalau kuburan massal itu udah penuh, mereka itu mayatnya itu bakal langsung ditaruh di pinggir jalan atau ya udah didiemin gitu aja. Mereka nggak akan dikubur, ditaruh di pinggir jalan atau ditaruh di mana, kayak udah di terbengkalai, dibalangkeun aja di situ. Selain pemusnahan para golongan Yahudi di kamp konsentrasi, ada juga yang namanya ghetto. Ghetto itu namanya tempat tinggal orang Yahudi, dan di tempat ini mereka itu diasingkan, dikucilkan, bahkan tidak dianggap oleh sekitarnya atau ya orang-orang Jerman pada saat itu. Di sana mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak, pakaian, makanan. Jadi seperti tempat yang udah bener-bener slum area aja gitu, udah kayak tempat nggak keurus aja gitu, udah slum area. Ghetto terbesar yang dibuat yaitu adalah Ghetto Warsawa, yang pada awalnya itu menampung 450.000 orang dipadatkan. Namun karena banyak yang meninggal dan juga dipindahkan ke kamp konsentrasi, akhirnya hanya tinggal tersisa 35.000 orang. Yang paling terkenal dari kisah Ghetto Warsawa ini adalah pemberontakan Ghetto Warsawa ke para tentara Jerman pada saat itu, yang dimana 13.000 kurang lebih pada saat itu orang-orang di Ghetto Warsawa meninggal karena memang ada yang dibakar, ada yang ditembak, ya karena mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, yang salah satunya itu adalah kekalahan Jerman, banyak dari tawanan di kamp konsentrasi yang ada di Jerman dan di Polandia itu dibebaskan. Karena nggak semua dari mereka itu meninggal. Banyak sekali saksi hidup dari mereka yang pernah jadi budak di kamp konsentrasi. Kalian bisa search di YouTube, namanya Holocaust Survivor di YouTube. Itu karena gua nggak bisa tampilin di sini, takut kena copyright. Selain tawanan yang dibebaskan, banyak juga dari mereka yang dijatuhi hukuman di penjara, hukuman mati, bahkan hingga mereka itu menghabisi nyawa sendiri. Salah dua contohnya yang paling terkenal yaitu adalah Rudolf Busch, komandan dari camp Auschwitz saat Holocaust berlangsung. Ia dihukum mati tahun 1947 di camp di mana ia dinas pada saat itu, camp Auschwitz. Selain Busch, ada juga Adolf Eichmann, salah satu pelopor Holocaust dan juga The Last Solution yang baru ditangkap oleh pihak intelijen Israel yang bernama Mossad 16 tahun setelah perang dinyatakan berakhir. Beliau ditangkap di Argentina oleh pihak Israel sebelum kemudian beliau juga dihukum gantung di Israel. Selain itu, para petinggi dari IG Farben juga diadili oleh pengadilan Jerman dan mereka semua dijatuhi hukuman penjara dan dicap sebagai penjahat perang. IG Farben pun kemudian dilikuidasi dan kembali ke perusahaan awal mereka sebelum IG Farben dibentuk. Ada beberapa dari para sejarawan, para ilmuwan, dan juga para kaum konservatif yang bilang bahwa Holocaust ini sebenarnya palsu alias terlalu dilebih-lebihkan. Seperti contohnya bahwa yang meninggal itu tidak sampai 6 juta jiwa, bahkan cuma ada yang bilang cuma 1 juta. Dan ya fakta-fakta ini tuh banyak sekali digembor-gemborkan dan memang
banyak yang mereka bilang itu bahwa fakta itu terlalu dilebih-lebihkan, dan yang menurut mereka ini palsu, bahwa Holocaust ini merupakan salah satu tanda kutip event yang paling banyak didokumentasikan sepanjang sejarah, yang membuat ini tuh menjadi suatu hal yang gak kredibel sama sekali karena dokumentasi yang lain itu tidak sebanyak Holocaust ini. Well, penyangkalan tentang Holocaust ini adalah event yang palsu atau kejadian palsu itu banyak sekali di negara-negara Eropa. Tentunya itu akan dijatuhi hukuman. Seperti contohnya itu ada di Polandia, Rusia, Serbia, Austria, Jerman, dan di negara-negara yang pada saat itu memang menjadi salah satu negara ya German Empire ya pada saat itu. Gue nggak berani sebut apa nama negaranya. Semua hal yang di atas tadi itu sebenarnya cukup kontras dari prinsip negara barat yang memang menyatakan kebebasan berpendapat. Namun bagi mereka itu sepertinya kalau memang mereka itu mendenial atau mereka itu bisa dibilang tidak setuju bahwa Holocaust ini adalah asli, atau mereka bilang bahwa Holocaust ini lebih-lebihkan, mereka langsung dibungkam dan mereka akan langsung dijatuhi hukuman. Jadi kayak mereka itu dibungkam kayak kalau lo bilang Holocaust ini palsu ya udah, pendapat apapun lo itu lo nggak bakal diterima dan pasti lo bakal dihukum langsung fix di negara-negara yang tadi sudah aku sebutkan ya. Ini sebenarnya merupakan informasi intermezzo aja, jadi memang bukan merupakan informasi yang begitu kredibel dan penting juga buat kalian mengetahui, tapi ya buat tambah-tambahan aja ya. Well, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. And at last, don't forget to join my club by pressing the subscribe button. I'm Dre, Well, I'll see you on the other side.